Pembahasan yang pertama yakni mengenai type of controls atau macam-macam kontrol. Di sini ada 4 kontrol, yakni yang pertama preventive control atau pencegahan. Ini adalah pengendalian yang bertujuan mencegah terjadinya risiko atau kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah corrective control atau perbaikan. Ini adalah pengendalian yang dilakukan setelah risiko terjadi untuk mengurangi dampak kerugian dan memperbaiki kondisi. Yang ketiga ada directive control atau pengarahan. Ini adalah pengendalian yang berupa aturan, instruksi, atau prosedur agar orang melakukan pekerjaan dengan cara yang benar sehingga risiko dapat dihindari. Yang terakhir adalah detective control atau deteksi. Ini merupakan pengendalian untuk mendeteksi atau menemukan risiko setelah terjadi agar segera dapat ditindaklanjuti. Contoh hierarki pengendalian untuk kontrol pertama atau preventive control adalah seperti penghapusan sumber bahaya atau pemisahan tugas dalam organisasi. Kontrol kedua yakni korektif bisa seperti penggunaan pengaman mesin, sistem asuransi, atau backup data. Yang ketiga, directive bisa seperti prosedur kerja tertulis atau pelatihan karyawan. Yang terakhir yaitu detektif bisa seperti audit internal, monitoring kesehatan, ataupun sistem whistleblowing. Di sini saya mau menjelaskan terkait dengan directive control, yaitu suatu pengendalian di mana kita memberikan arahan kepada karyawan terkait dengan standar operasional kerja yang bisa diterapkan untuk meminimalisir terjadinya suatu risiko yang tidak diinginkan. Nah, contoh dari penerapannya itu seperti adanya SOP, kemudian ada aturan, terus kita juga melakukan training dan juga instruksi kerja. Nah, dalam directive control ini sendiri itu terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihan tentu saja mudah diterapkan dan bisa langsung diterapkan ketika muncul suatu risiko baru. Sementara untuk kekurangannya sendiri itu tingkat pengendaliannya yang rendah dan kemungkinan tidak diterapkan oleh pekerja atau mungkin dilanggar, jadi ada sesuatu yang dilewatkan sehingga kemungkinan resiko tersebut bisa terjadi seperti itu. Selanjutnya ada juga tentang detective control. Untuk detective control sendiri itu merupakan suatu pengendalian yang dilaksanakan ketika sudah terjadi suatu resikonya tersebut. Nah, untuk analogi sederhananya, ketika suatu gedung sedang kebakaran maka akan keluar bunyi sirine kebakaran yang memberikan peringatan kepada setiap orang yang ada di gedung untuk segera menyelamatkan diri. Nah, alarm itu juga berguna agar orang-orang yang ada di sana itu bisa segera menghubungi pemadam kebakaran agar apinya itu tidak lebih membesar. Jadi sirine ini berfungsi tidak hanya untuk memberikan peringatan, bukan untuk mencegah api. Nah, contoh untuk penerapannya di dalam suatu perusahaan itu ada tes kesehatan massal, kemudian stock of name, dan rekonsiliasi bank. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya tentu detective control ini mudah diterapkan dan bisa memberikan peringatan dini atas kegagalan suatu sistem pengendalian risiko. Sementara untuk kekurangannya, tidak ada pencegahan sebelum risiko tersebut terjadi karena memang dia dilakukan setelah risiko tersebut terjadi, seperti itu. Jadi selanjutnya masuk ke pembahasan directive controls atau pengendalian pengarahan. Nah, directive controls adalah pengendalian yang memberi arahan atau petunjuk kepada karyawan tentang bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar agar risiko itu bisa dikurangi. Biasanya berupa prosedur kerja tertulis, pelatihan, instruksi kerja, dan supervisi atau pengawasan. Nah, contohnya seperti pekerjaan yang berbahaya. Nah, di pekerjaan yang berbahaya itu perusahaan itu mewajibkan karyawan memakai alat pelindung diri atau APD seperti helm, sarung tangan atau masker. Karyawan juga dilatih cara memakai alat tersebut dengan benar. Nah, kelebihan dari directive control sendiri adalah mudah dijelaskan melalui pelatihan atau instruksi kerja, lalu membantu karyawan mengerti cara bekerja yang aman dan benar. Kekurangan directive controls yaitu tidak selalu efektif jika tidak diawasi, dan ada risiko bahwa prosedur hanya dibuat di atas kerja tetapi tidak dilakukan dalam praktiknya. Nah, walaupun prosedur itu sudah dibuat, organisasi tetap harus memastikan prosedur itu benar-benar dijalankan. Jika tidak, organisasi tidak bisa beralasan bahwa mereka tidak tahu adanya risiko. Contoh lainnya adalah kontrak atau polis asuransi yang mengharuskan kondisi tertentu dipenuhi, dan prosedur keselamatan kerja. Nah, peran directive controls dalam risiko adalah menjadi respon awal ketika ada kejadian yang tidak terduga, sebelum pengendalian lain dibuat. Lalu selanjutnya, detective controls atau pengendalian pendeteksi. Detective controls adalah pengendalian yang digunakan untuk mendeteksi masalah atau risiko setelah
kejadian terjadi. Artinya, kontrol ini tidak mencegah kejadian, tapi menemukan masalah yang sudah terjadi. Contohnya seperti stock of name atau pemeriksaan persediaan untuk melihat apakah ada barang yang hilang, dan rekonsiliasi bank untuk mendeteksi transaksi yang tidak sah. Nah, kelebihan detective controls adalah biasanya mudah dilakukan dan memberikan peringatan dini jika ada masalah atau kontrol lain yang gagal. Kekurangan detective controls adalah resiko atau kesalahan sudah terjadi terlebih dahulu baru diketahui. Contohnya seperti kecurangan atau fraud dalam keuangan. Nah, biasanya fraud baru diketahui setelah terjadi, tetapi jika cepat ditemukan maka kerugiannya bisa dikurangi. Selanjutnya yaitu pengendalian keuangan untuk organisasi amal. Nah, di bagian ini menjelaskan bahwa pengendalian keuangan sangat penting untuk mengurangi kecurangan dan kesalahan. Tujuan financial controls adalah mengurangi resiko, error, dan fraud, serta meningkatkan kepercayaan donor. Hal yang perlu dilakukan organisasi adalah kontrol harus disetujui oleh pengurus terlebih dahulu. Lalu harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas setiap kontrolnya, dan yang terakhir kontrol harus dievaluasi secara rutin. Nah, kenapa harus dievaluasi? Karena kondisi organisasi selalu berubah sehingga kontrol yang dulunya efektif belum tentu masih efektif sekarang. Cost of risk control. Nah, saat mempertimbangkan biaya penerapan pengendalian, organisasi perlu melihat perubahan tingkat risiko setelah kontrol tersebut diterapkan. Artinya perlu membandingkan inherent risk dan current risk. Jadi inherent risk itu adalah tingkat risiko asli sebelum adanya kontrol, dan current risk itu adalah tingkat risiko setelah kontrol diterapkan. Contohnya ada risk A, dia membutuhkan 3 kontrol A1, A2, A3 untuk mencapai tingkat risiko yang diinginkan, dan risk B hanya membutuhkan 1, yaitu B1. Ini berarti risk A memerlukan usaha dan biaya pengendalian yang lebih besar dibanding risk B. Karena itu manajemen dan audit internal harus memastikan semua kontrol berjalan efektif dan efisien. Organisasi juga dapat menghitung exposure risiko sebelum kontrol dan exposure risiko setelah kontrol. Selanjutnya ada pengendalian risiko atau risk treatment atau risk response, mencakup pemilihan dan penerapan tindakan untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko. Jenis kontrol yang biasa digunakan antara lain adalah preventive controls, itu yang mencegah risiko terjadi; detective controls, mendeteksi risiko; corrective controls, memperbaiki setelah terjadi masalah; dan directive controls, memberikan arahan atau prosedur. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai chapter 23, yaitu tentang risk arsitektur strategi and protocols. Jadi yang pertama adanya arsitektur strategi dan juga protokol. Jadi kerangka kerja manajemen risiko bagi organisasi dan membantu mendefinisikan konteks manajemen risiko. Jadi komponen paling penting dari RASP yaitu pernyataan kebijakan manajemen risiko atau risk management policy statement, yakni menetapkan strategi keseluruhan organisasi dalam menghadapi risiko, serta menjelaskan peran dan juga tanggung jawabnya dalam manajemen risiko, serta protokol yang harus diikuti. Jadi sebagian besar organisasi itu akan mendokumentasikan protokol risiko dalam bentuk pedoman manajemen risiko. Jadi ada juga beberapa jenis dokumentasi yang biasanya perlu disimpan, yaitu pertama ada catatan administrasi manajemen risiko, yang kedua adalah rencana respon risiko dan juga rencana perbaikan, kemudian yang ketiga ada laporan kejadian dan juga rekomendasi, kemudian yang terakhir ada laporan kinerja risiko dan juga laporan pemantauan. Jadi kerangka kerja manajemen risiko sendiri itu merupakan bagian dari tata kelola risiko atau risk governance secara keseluruhan dalam organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai risk architecture. Jadi ini tuh bayangkan sebagai peta jalan atau struktur organisasi kita dalam menghadapi sebuah risiko. Nah, intinya itu adalah komunikasi. Arsitektur ini itu menetapkan garis pelaporan. Jadi siapa yang tanggung jawab penuh atas risiko tertentu, kemudian siapa yang harus melapor kepada siapa jika ada masalah, seperti itu. Kemudian untuk tugas utamanya di sini kita itu menentukan standar. Jadi mengimplementasikan prosedur, dan yang tidak kalah penting itu adalah audit kepatuhan. Nah, jadi kita itu ingin memastikan bahwa semua komite risiko itu saling terhubung, dan prosedur eskalasi itu termasuk whistleblowing itu berjalan dengan benar. Kemudian untuk dokumennya itu ada risk register.
Nah, di sini bukan dokumen statis yang disimpan di laci, tapi dokumen ini itu dokumen yang dinamis, yang menjadi rencana dari aksi kita. Nah, kemudian di sini ada risk strategy. Nah, setelah strukturnya tadi itu udah jelas, kita pastinya butuh adanya strategi. Nah, strategi ini itu adalah otak dari manajemen risiko kita. Nah, di sini itu kita menggunakan pendekatan STOC atau STOC ini singkatan dari Strategy, Tactics, Operation, dan Compliance. Jadi risiko ini tuh bukan cuma urusan orang legal aja, tapi juga urusan operasional sampai taktisnya juga. Kemudian ada risk appetite versus risk capacity. Nah, ini tuh merupakan poin penting yang dimana kita harus tahu berapa banyak sih resiko yang berani kita ambil atau appetite-nya, dan berapa banyak sih resiko yang mampu kita tanggung secara finansial atau capacity-nya. Jadi jangan sampai kita itu terlalu berani tapi kapasitas kantong kita itu nggak cukup. Kemudian ada risk maturity. Jadi target akhirnya itu adalah mencapai tingkat kematangan resiko yang selaras dengan tujuan bisnis dari perusahaan itu sendiri. Kemudian di sini ada risk protocol. Jadi jika arsitektur itu adalah strukturnya, maka dan strategi itu adalah otaknya, maka protokol ini itu adalah instruksi manualnya. Jadi untuk panduan praktisnya, disinilah kita menuliskan aturan main secara detailnya. Jadi kayak gimana sih cara menilai risiko proyek, kemudian seberapa sering sih laporan risiko itu harus dibuat, kayak gitu. Nah, untuk up to date-nya dari protokol ini tuh nggak boleh kaku. Jadi harus minimal ditinjau setahun sekali lah minimal, agar tetap relevan dengan teknologi terbaru dan juga perubahan pasar. Nah, kemudian untuk dokumentasinya, di sini bisa dilihat di layar mengenai jenis dokumentasi RM-nya. Kita membaginya ini menjadi 4 kategori besar. Yang pertama adalah tata kelola atau governance. Jadi ini tuh kayak kebijakan dan juga pelatihan. Kemudian yang kedua ada respon risiko. Ini tuh merupakan hasil assessment dan juga standar dari kontrol. Kemudian yang ketiga ada laporan kejadian atau event reports. Ini tuh laporan klaim, insiden, hingga rencana pemulihan bencana atau disaster recovery. Kemudian yang keempat itu ada kinerja risiko. Ini tuh merupakan laporan audit internal dan juga penilaian mandiri. Jadi kesimpulannya, manajemen risiko yang efektif itu bukan cuma menghilangkan risiko aja, tapi soal membangun arsitektur yang kuat, memiliki strategi yang cerdas, dan juga menjalankan protokol yang disiplin. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai risk management manual atau manual dari manajemen risiko. Manual dari manajemen risiko itu merupakan suatu dokumen yang dibuat oleh organisasi yang memuat mulai dari kebijakan dan detail-detail terkait dengan tanggung jawab, prosedur, protokol, dan panduan dari manajemen risiko atau proses manajemen risiko itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus dimasukkan ke dalam manual ini sebanyak yang di tabel kiri. Kemudian secara khusus kita harus mewajibkan manual itu memiliki yang pertama penjelasan terkait dengan dewan yang bertanggung jawab atas manajemen risiko. Kemudian yang kedua, language and perception of risk in the organization, yaitu bagaimana organisasi itu mendefinisikan dan melihat risiko yang ada dalam organisasi. Kemudian framework untuk mengidentifikasi risiko yang signifikan atau framework apa yang digunakan oleh manajemen risiko perusahaan tersebut. Kemudian ada terms of reference for the risk management committees, yaitu reference untuk komite manajemen risiko perusahaan. Terus ada risk management structure or risk architecture, jadi arsitektur dari risiko atau strukturnya itu kayak gimana, serta role of the risk manager and internal auditor, jadi peran dari manajemen risiko dan internal auditor yang saling bergantung pekerjaannya itu bagaimana, harus dijelaskan dalam manual dari manajemen risiko itu sendiri. Jadi manajemen risiko dan auditor internal itu mereka saling terkait dalam pekerjaannya, terutama dalam hal untuk melakukan update atau pembaruan dari manual manajemen risiko, yang dimana manual ini memang harus dilakukan update tiap tahunnya agar dapat menutupi atau mengcover segala kekurangan dan kelemahan yang terjadi pada tahun sebelumnya berdasarkan dari hasil
evaluasi kinerja dari manajemen risiko serta hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal atas proses manajemen risiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risk management documentation. Nah, dalam bagian ini dijelaskan mengenai dokumentasi manajemen risiko. Nah, dokumentasi ini berisi pedoman, protokol, dan prosedur yang digunakan organisasi untuk mengelola risiko secara sistematis. Biasanya dokumentasi tersebut disusun dalam bentuk risk management manual yang memuat kebijakan strategi serta prioritas manajemen risiko organisasi. Nah, selain itu, dokumen ini juga menjelaskan struktur manajemen risiko serta tanggung jawab pengendalian internal yang dimiliki oleh para manajer. Nah, dalam pedoman manajemen risiko biasanya terdapat beberapa hal penting, seperti prosedur keuangan dan otorisasi, pengaturan asuransi, manajemen risiko proyek, pelaporan dan investigasi insiden, serta perencanaan respons terhadap kejadian risiko. Nah, dengan adanya dokumentasi dan pencatatan yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa proses manajemen risiko berjalan dengan efektif, mendukung pengambilan keputusan, serta membuktikan bahwa pengendalian risiko telah diterapkan dengan benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi risk management documentation. Nah, register risiko merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat berbagai risiko yang dihadapi organisasi, pengendalian yang sudah ada, serta rencana tindakan untuk meningkatkan pengendalian tersebut. Register risiko tidak boleh bersifat statis, tetapi harus selalu diperbarui agar dapat membantu organisasi mengelola risiko secara efektif. Selain itu, manajemen risiko juga melibatkan pencatatan kejadian atau insiden, analisis penyebabnya, serta rekomendasi perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Melalui laporan kinerja risiko, organisasi dapat memantau tingkat paparan risiko dan memastikan bahwa kerugian yang terjadi tidak melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan.